Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100%. Enggak Apa kita yang Pak ambil. Irfan? Jadi kalau kita menduga-duga kan 2009 itu Yusuf Mansur melakukan penggalangan investasi batu bara di kota wisata dengan diberi nama investasi batu bara Jabal Nur, begitu kan? Kemudian di 2010 itu kan di akhir 2009, di awal 2010 itu kan sudah macet. Lah, lalu kok tiba-tiba Yusuf Mansur di 2010 awal itu punya bisnis batu bara. Tentu kita punya bisnis ikut saham warung steak. Nah, kita kan bertanya-tanya uang dari mana kan begitu. Baik, apakah uang Yusuf Mansur dikasih uang malaikat kan? Nggak mungkin mas gitu mas. Iya betul. Saya mah nggak bergeser, terus aja saya mah. ente mengatasnamakan umat, tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Ke rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Tapi kemudian kan dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor ini 4.075.000.000, hai Yusuf Mansur silahkan bayar. Silahkan itu dibayar karena kamu sudah berjanji di hadapan publik kan begitu. Melalui media massa maupun televisi begitu mas. Jadi harapan saya Yusuf Mansur juga konsisten dengan omongannya itu. Jangan kemarin ngomong hari ini kemudian berubah lagi. Jangan pagi masih kedelai, sore sudah tempe begitu Mas Haji. Kemudian sore tempe, besoknya sudah busuk kan begitu Mas Haji. Harapan saya Yusuf Mansur memenuhi kewajibannya dan janjinya itu, karena itu diucapkan ke publik melalui media televisi maupun media sosial Mas Haji. Itu mudah-mudahan didengar. Ini tentunya dengan kemarin ini Pak, apa harapan Pak Jani ke depan? Mungkin ada yang ingin disampaikan pada Yusuf Mansur gitu Pak. Karena di media kan Yusuf Mansur mengatakan jelas kala itu jikalau ada yang bermasalah soal utang piutang, ada yang ingin diselesaikan, datang saja ke rumahnya. Dan juga Yusuf Mansur mengatakan jikalau nantinya di pengadilan Yusuf Mansur akan kalah, Yusuf Mansur mengatakan akan membayar dengan sesuai nominal yang digugat begitu. Nah, Pak Jeni mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Yusuf Mansur itu Pak. Iya, omongan Yusuf Mansur itu kan disampaikan kepada publik melalui baik melalui televisi maupun melalui media sosial. Ya, artinya kalau ada yang mempunyai masalah dengan investasi atau keuangan terhadap Yusuf Mansur, silakan saja datang ke rumah. Kenapa kamu capek-capek gugat, toh akhirnya kalau nanti ada putusan pengadilan Yusuf Mansur kalah, toh hanya disuruh membayar. Jadi dengan adanya podcast saya dengan Mas Haji ini, dalam video ini tentu saya meminta Yusuf Mansur ini kan mereka sudah kalah ya. Mereka tidak mengatakan sampai perkara banding atau kasasi atau PK loh. Ketika mereka kalah akan bayar, tentu saya meminta kepada Yusuf Mansur yang mengklaim dirinya sebagai ustadz, tentu saya minta Yusuf Mansur untuk membayar, baik itu terhadap kerugian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 itu harus membayar kepada saya kurang lebih 1,3 miliar. Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor ini 4.075.000.000, hai Yusuf Mansur silahkan bayar. Silakan itu dibayar karena kamu sudah berjanji di hadapan publik kan begitu, melalui media massa maupun televisi begitu Mas. Jadi harapan saya Yusuf Mansur juga konsisten dengan omongannya itu. Jangan kemarin ngomong hari ini kemudian berubah lagi. Jangan pagi masih kedelai, sore sudah tempe begitu Mas Haji. Kemudian sore tempe, besoknya sudah busuk kan begitu Mas Haji. Harapan saya Yusuf Mansur memenuhi kewajibannya dan janjinya itu, karena itu diucapkan ke publik melalui media televisi maupun media sosial Mas Haji. Itu mudah-mudahan didengar oleh Yusuf Mansur ini. Baik, ya kita patut
menagih omongan Yusuf Mansur ya. Kalau misalkan Iya, dinyatakan iya, kalah betul. akan langsung membayar begitu Pak ya. Jangan hanya omong-omong saja begitu Pak ya. Baik, Iya, karena betul, betul, Mas Haji. kalau dibandingkan dengan flexingnya begitu ya, yang mengatakan mempunyai aset dan saham di mana-mana, kemudian misalkan seperti membeli saham MNC Bank 80 miliar, kemudian katakanlah mempunyai saham di warung steak yang saat ini mempunyai 107 cabang di seluruh Indonesia konon katanya. Saya kira tidak sulit lah Yusuf Mansur untuk apa namanya membayar sesuai putusan pengadilan gitu Pak ya ini. Kecil lah itu Mas, bagi Yusuf Mansur kecil. Kalau mereka mengatakan di warung steak aja mereka punya saham, kemudian mereka bayar pajak satu bulannya berapa, itu kecil lah bagi Yusuf Mansur. Kan hanya kepada saya itu sekitar 1,3 miliar kurang sedikit kan. Terus kemudian kepada Bu Ili Siti Rohmah ini kan hanya 4 miliar 75 juta. Kecil itu Mas bagi Yusuf Mansur. Kalau Yusuf Mansur memang berniat baik atau beritikat baik untuk membayar begitu Mas. Iya, iya. Iya. Baik. Pak Zeni, ini menariknya ada suatu kebetulan gitu Pak ya. Di media TV kan Yusuf Mansur mengatakan awal Yusuf Mansur masuk menjadi pemegang saham di warung steak, masuk di warung grup itu pada tahun 2010. Di mana di tahun 2009 2010 tersebut ini merupakan tahun di mana investasi JPN Botbara ini dipresentasikan dan macet di tengah jalan. Nah, ini kenapa kok waktunya pas sekali 2010 masuk warung steak di tahun 2009. Nah, ini ada 50 miliar 50 miliar ya Pak ya. Ini uang investor menghilang gitu Pak. Apa yang Pak jadi baca? Ya, jadi Kak, ya, jadi kalau kita menduga-duga kan 2009 itu Yusuf Mansur melakukan penggalangan investasi batu bara di kota wisata dengan diberi nama investasi batu bara Jabal Nur begitu kan. Ya. Kemudian di 2010 itu kan di akhir 2009, di awal 2010 itu kan sudah macet. Ya. Lah, lalu kok tiba-tiba Yusuf Mansur di 2010 awal itu punya bisnis batu bara. Tentu kita punya bisnis ikut saham warung steak. Nah, kita kan bertanya-tanya uang dari mana kan begitu. Baik, apakah uang Yusuf Mansur dikasih uang malaikat kan? Nggak mungkin Mas gitu Mas. Iya betul. Ya. Ya, jadi kami juga patut dong menduga-duga uang kami amblas sementara Yusuf Mansur mempunyai bisnis baru kan begitu. Iya. Dan juga menariknya Yusuf Mansur ini juga ya bisa saya katakan ibu ya. Mengatakan dari tahun 2010 ini tidak pernah mengambil keuntungan dan digunakan untuk membiayai rumah tapis yang konon katanya disampaikan Yusuf Mansur di media itu mempunyai 8.000 cabang rumah tapis dan itu pun tidak ada buktinya Pak ya. Ternyata dan faktanya ini banyak cabang-cabang yang tutup. Kemarin di Hotel City yang katanya diwakafkan menjadi pesantren tutup. Dan ini investigasi Pak Darso ini juga ada lagi tiga cabang rumah tapis Jaku ini juga tutup di Jogja. Nah ini menurut Pak Zeni bagaimana Pak Zeni? Ya, satu saya sebenarnya kalau Yusuf Mansur mengatakan punya 8.000 cabang rumah tapis, seharusnya Yusuf Mansur bisa membuktikan itu kepada publik di mana saja, alamatnya di mana saja kan begitu. Itu tidak sulit kan. Kemudian kalau kemudian rumah tapis itu dibiayai dengan keuntungan dari warung steak and shake, tentu mereka juga bisa mengatakan bahwa ini loh pembagiannya ke rumah tapis yang satu sekian, kemudian yang kedua sekian, yang dan seterusnya. Itu silahkan saja dipublish kepada publik sehingga publik juga nanti percaya terhadap omongan Yusuf Mansur. Tetapi ketika Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan bahwa mereka memang benar keuntungannya diberikan ke rumah tapis, terus kemudian mengeklaim rumah tapis 8.000 cabang itu mereka tidak bisa membuktikan, tentu masyarakat bisa menilai Yusuf Mansur dalam hal ini bohong begitu Mas. Baik. Iya Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Zeni atas informasinya yang sangat menggembirakan. Ini tentunya menjadi kegembiraan buat kita semua gitu Pak, karena tentunya sekali lagi kebenaran menemukan jalan gitu Pak. Sekali lagi kebenaran lah yang menang gitu. Karena ini menariknya ini ya bukan kebenaran Mas.
Ya, Iya, menariknya, Mas. menariknya ini dulu khusus untuk Pak Arief ini, eh, Pak Arief ini dulu sempat mengatakan bahwa lupa di mana tempat, di mana menaruh bukti-bukti terkait dengan investasi batu bara. Tetapi menariknya di tahun-tahun pada saat ini teman-teman berencana menggugat, ini tiba-tiba eh, tidak menduga ini Pak Arief mengatakan bahwa ada sebuah benda jatuh gitu, terjatuh saja di eh, dari atas lemari, ternyata itu merupakan bukti-bukti investasi batu bara. Nah, ini juga merupakan qadarullah, ini takdir Allah yang memberikan jalan untuk Pak Arif gitu Pak ya, untuk investor-investor di batu bara gitu Pak. Betul, betul. Jadi Pak Arief itu mereka sudah awalnya mereka memang pernah punya berkas-berkas yang menjadi bukti sekarang itu, Ya, tetapi awalnya itu katanya sudah tidak ada, Mas. iya, Tapi kodarullahnya begitu begitu teman-teman sudah mulai berencana dan saya sudah mengajukan gugatan, mereka tiba-tiba ada benda jatuh dari atas lemari yang begitu dibuka ternyata adalah bukti transfer ya, bukti baik. transfer dan perjanjian dalam bisnis batu bara itu alhamdulillah Mas begitu Iya, Mas. iya, baik, Tapi baik. itu kodarullahnya seperti itu dan alhamdulillah kodarullahnya saat ini tanggal 18 September kemarin 2024 diketok palu oleh Majelis Hakim Ya, Yusuf Mansur dan kawan-kawan dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji begitu Mas. baik, baik. Nah, kalau dalam bahasa agama ingkar janji itu kan salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Ya, Ya, ingkar janji. Ketika dikasih kepercayaan ingkar janji itu kan ciri-ciri orang munafik, Mas, begitu. ya, baik, baik. Ya, Ya, ya. padahal Yus Mansur sendiri yang mengklaim dirinya sebagai sosok ustadz, tetapi nyatanya tingkah laku atau perilakunya tidak mencerminkan sebagai sosok ustadz yang amanah begitu Pak ya. Ya, Baik, ya, klaimnya kan Ustadz Kiai, ya kan, Kiai. Jadi mungkin malah kalau dalam dalam tradisi Jawa atau tradisi Indonesia yang namanya sudah disebut Kiai itu sudah tidak doyan dunia lagi, Mas. ya, baik. Mereka hanya berpikir akhirat saja. Tetapi kenyataannya ini kan ada banyak permasalahan Yusuf Mansur, permasalahan dunia yang belum terselesaikan. Harapan saya Yusuf Mansur atau kroni-kroninya mendengar podcast kita ini lalu mereka menyelesaikan itu semua dengan sebaik-baiknya lah Mas begitu. Baik, baik. Baik, Karena ini kan menjadi aib umat juga ini Mas, menjadi aib umat Islam juga ini permasalahan baik. seperti ini. Ya, baik. Ya, mengklaim dirinya sebagai ustadz, ya bukannya bagaimana jalan menuju keselamatan di akhirat, tetapi hanya dunia saja yang selalu digembar-gemborkan gitu Pak ya. Baik, terima kasih Betul, Pak. betul, betul. Jadi mungkin ada statement terakhir yang ingin Pak Zaini sampaikan Pak. Cukup Mas, jadi kemungkinan begini, karena ini sudah ada keputusan, sudah ada putusan pengadilan negeri kan masih ada mekanisme banding, mekanisme kemungkinan kasasi dan lain sebagainya. Kalau Yusuf Mansur dan kawan-kawan tidak terima silahkan saja dibanding, silahkan saja nanti silahkan dibanding, saya siap meladeninya Mas begitu. Baik, Pak Zaini siap meladeni Iya. permohonan dari mereka gitu Pak ya. Kita tetap Iya, iya. kita tetap mendoakan Pak Zaini tetap sehat, tetap semangat untuk Iya. para selanjutnya terkait dengan bisnis-bisnisnya Pak. Ya, jadi saya menyuruh mereka banding kalau tidak puas bukan berarti saya jumawa ya, tetapi ketika mereka tidak puas ya sudah kita berlanjut kan begitu, bukan berarti jumawa. Saya lebih senang misalnya ini sudah ada putusan mereka tidak banding, tetapi ketika mereka banding tentu saya tidak akan mundur sedikit pun gitu, karena ini adalah amal ma'ruf saya Mas gitu. Baik. Jadi suatu jalan untuk jihad saya di sinilah begitu Mas. Baik. Ya, semoga apa yang diupakan Pak Zaini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT Pak Zaini. Saya mendoakan untuk Amin. kesehatan dan keselamatan Pak Zaini di perkara-perkara berikutnya Pak. Terima kasih Pak Zaini. Kita Amin. bertemu di Bogor atau Cibubur selanjutnya Pak Zaini. Terima kasih Pak Zaini, selamat malam. Baik. Terima kasih. Beraktivitas. Selamat malam Mas Haji. Baik, terima kasih. Sehat-sehat Mas Haji. Baik, Ya. sama-sama Pak.